dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat siang. Semoga hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Semoga Anda senantiasa berbahagia di siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kawan akhwat di acara Tausiah Siang bersama Al-Fakir Isa Al-Kaf yang dari tadi ketelek mulu ini, nggak tahu kenapa. Bersama ada Ondi juga di kameramen dan juga Anis Mualim di meja operator, dan alhamdulillah Ustadz Fawaz Abizawiyah sudah pulang dari negeri Yaman sana. Alhamdulillah sudah membersamai kita kembali di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sebulan ya Ustadz ya? 1 bulan. Waduh, luar biasa. Ya Allah Ustadz, nikmat banget di sana ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Nikmat. Waktu Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur meninggal, Ustadz udah di situ? Belum sampai. Belum sampai ya? Setelah itu ya? Iya. Ada rangkaian acara pas kakak meninggalan beliau, ada tahlil? Tentunya ada majelis khatam, kemudian ada setelah itu kan berkebetulan tanggal 14 Muharram diadakan majelis zikra haul daripada Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di pesantren, sebuah lembaga pendidikan yang dikenal dengan kuliah atau Jami'ah Wasatiyah, yang dibangun oleh Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur ya. Naam, di kampung Husaisah, tempat dikebumikan datuknya para Alawiyin, yaitu Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib Ibn Ari Al-Uraidi Ibn Ja'far Al-Sadiq, Ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir, Ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra daripada Al-Imam Syahidul Karbala Al-Imam Husain, putra daripada Sayyidatna Fatimah Az-Zahra dengan suami tercintanya Al-Imam Madinatul Ilmi Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah, diadakan haul itu lebih kurang tanggal 14 Muharram. Dan tentunya peran Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur ini yang adalah seorang yang sangat memiliki peran penting dalam menghidupkan kampung Husaisah, daerah yang di situ dikebumikan jasad Al-Imam Al-Muhajir di atas pegunungan, dan di bawahnya dikenal dengan ada sebuah makam yang ikut dulu mengurus di sana, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Maula Syu'aib Al-Habsyi ya. Naam. Nah, Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur ini seorang dai mufakir Islam, seorang tokoh yang sangat berperan menghidupkan kampung Husaisah hingga saat ini tempat berziarah pun menjadi nyaman. Kemudian ada lembaga pendidikan, dibangunlah masjid di sana, sehingga kampung itu yang dulu asalnya asing. Saya masih ingat ketika awal datang ke sana tahun 97, itu kita kalau berangkat ke makam Sayyidina Muhajir itu dari jalan raya agak jauh rasanya. Nah, sekarang dekat karena sudah ada keramaian kan, dibuat betul, asrama pesantren, kampus belajar kuliah Al-Wasatiyah, kemudian masjidnya jadi hidup dan makmur. Masya Allah. Bahkan ketika kemarin saya berziarah ke sana, terlintas sebuah ungkapan, kalau tidak salah ungkapan dari Al-Imam Al-Subki. Beliau pernah mengungkapkan sebuah ungkapan bahwa setiap ulama memiliki budi dan jasa kepada Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, kecuali Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi mengarang sebuah kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang profil Al-Imam Syafi'i secara detail dan lengkap. Maka kata beliau, kecuali Al-Baihaqi. Kenapa tuh, Ustaz? Karena karya itu orang jadi kenal tentang seluk-beluk pemikiran, akhlak, keilmuan, wawasan dari Al-Imam Syafi'i. Maka kata beliau, impas. Kata beliau, kecuali Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi ini, Al-Imam Syafi'i punya budi dengan Al-Baihaqi. Gitu kan? Nah, saya teringat ketika berziarah situ, teringat ungkapan ini. Lalu saya mengatakan, dan alhamdulillah sudah saya tanya kepada gurunda Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan para ulama-ulama lain di Hadramaut. Saya punya sebuah ungkapan bahwasanya setiap sadah alawiyah, ya, itu semua punya budi dan jasa kepada
Al-Muhajir. Namun Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur ini, Al-Muhajir, punya jasa kepada beliau. Kenapa? Hanya beliau satu-satunya orang di akhir era saat ini yang menghidupkan sebuah madrasah pemikiran daripada Al-Muhajir yang dikenal dengan Madrasah Hadramaut, dan sebuah lembaga, masjid, pesantren, dan tempat yang lain sebagainya, demi menjadikan kampung Husaisah, tempat dulu Sayyidina Muhajir dimakamkan di sana, menjadi hidup. Nah, itulah gambarannya. Masya Allah ya. Beliau yang memang dikenal juga sebagai tokoh pemersatu. Buktinya nama sekolahnya aja Al-Wasatiyah. Nah, artinya Al-Wasatiyah moderat ya. Moderat ya. Berpikiran moderat. Memang kita harus menjadi umatan wasata. Wasata. Itu perintah Al-Quran. Kita tidak boleh condong kanan, miring kiri, ya. Atau kita semisal terlahir di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikih kita mengkaji dan beramaliyah dengan amalan bermadzhab Asy-Syafi'i. Dalam ranah ilmu kalam kita berpegang kepada Al-Imamul Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Tetapi dalam bersikap kita harus bersikap moderat. Tidak boleh kita menyikapi pandangan yang berbeda dari kalangan Salafi misalnya. Kemudian kalangan Ja'fari atau Syiah, lalu kita merasa kita yang paling benar. Surga hanya hak milik kita, bukan yang lain. Ini bukan ajaran Islam. Betul. Ya. Ajaran Islam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi umatan wasata. Kenapa? Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Itulah umatan wasata, bersikap moderat di tengah selalu. Pilihan adalah kita. Anda mau menjadi seorang Sunni, itu hak Anda. Ada yang menjadi seorang Syi'i, itu hak mereka. Ada yang menjadi seorang Salafi, itu juga hak mereka. Orang mau menjadi Sufi, silakan saja. Tapi dalam bersikap, menyikapi perbedaan, kita harus berada di pertengahan. Bukan di persimpangan, di pertengahan. Karena itu adalah ajaran Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu Habib Bakar menggambarkan, sekalipun beliau seorang yang sangat Sufi, Alawi, Sunni, tetapi konsep beliau adalah wasati, berada di pertengahan. Masya Allah, ya. Itulah gambarannya. Kemarin di Hadramaut ada acara itu, kemudian ada acara Khatam Daurah, ya, Daurah Sofia di Darul Mustafa. Al-Habib Umar bin Hafid sudah lebih dari 17 tahun ya, mengadakan program daurah, artinya pesantren kilat. Ya, ada musim panas. Nah, ini di musim panas ini. Nah, dihatamkan di di akhir bulan Dzulhijjah. Awal bulan Muharram, sekaligus peringatan syahadah, kesyahidannya orang tua beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh yang diculik di era komunisme. Yang sampai sekarang tidak ada kabarnya di mana jasadnya, tapi hari itulah hari beliau diculik oleh komunis, ya. Baik komunis gaya baru ataupun gaya lama, semua sama ya. Apalagi komunis yang sudah masuk ranah pada sebuah keyakinan yang sangat mirip dengan ateis, ya. Nah, di Hadramaut itu dulu berkembang. Dan saat ini pun negeri kita hati-hati nih. Banyak gaya-gaya komunis baru nih, ya, berkembang. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Al-Fakir dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berkunjung di negeri Hadramaut, ya, pada musim-musim yang penuh berkah. Jadi ada khatam daurah, haul Sayyidina Muhajir, haul Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, dan lain sebagainya. Di musim perpisahan antara panas dengan dingin, gitu ya. Dingin belum masuk, tapi hampir tiap hari. Nggak terlalu dingin, tapi nggak terlalu panas juga. Jadi ada matahari, tapi anginnya sejuk. Karena hampir tiap hari hujan. Hampir tiap hari hujan. Ada ini nggak, saat banjir lagi nggak? Di Tarim alhamdulillah aman, tapi di beberapa kawasan lain, tapi alhamdulillah tidak banyak menelan korban ya. Kalau untuk di Hadramaut, yang dengar ada berita tuh di daerah Oman, kemudian Pakistan atau sebagian kawasan-kawasan lain lah. Yang memang yang lagi di musim melanda hujan. Alhamdulillah. Tapi Hadramaut alhamdulillah. Alhamdulillah, aman-aman sentosa ya. Ya, aman sentosa. Cuman musim gitu kan listrik sering mati, itu aja dikit. Betul, sama internet susah betul ya menghubungi. Masya Allah, internet, Masya Allah sana.
Memang sepertinya itu negeri itu khusus untuk internet dengan Allah saja. Iya. Tapi beruntung jadi terjaga dari fitnah-fitnah luar. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Tarim terjaga walaupun fitnah-fitnah sekarang sudah timbul ya. Betul. Dan banyak orang yang masuk ke Tarim dari bermacam negeri. Jadi ya namanya sisipan dan susupan itu ada ya di setiap negeri Islam untuk mengurangi kemuliaan Islam. Membuat makar dan lain sebagainya, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahim. Ya kan, Allahu mutimmu nurih, insyaallah taala Allah jaga Tarim ya dari bermacam fitnah ya kan. Insyaallah taala. Amin jazakallah khair Ustaz. Dan hari ini ikhwan akhwat Ustaz membawa satu oleh-oleh dari negeri Tarim, satu kitab yang akan insyaallah kita kaji secara rutin ya Ustaz. Setiap Selasa awal bulan insyaallah. Selasa awal bulan ya Ustaz. Yang ini berjudul apa nih Ustaz? Haula Khasa'isil Quran. Seputar kekhususan daripada Al-Quran. Karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Insyaallah. Dari Tarim tapi yang penulis dari Mekah. Betul. Dapatnya dari ini apa namanya? Bonus apa sponsor nih? Bonus sponsor. apa namanya? Dari Maktabah Tarim Al-Haditsah. Nah, ini sedikit promosi ya. Sebuah toko kitab yang terlengkap lah di Kota Tarim, di Hadramaut ya. Berada di Jalan Raya Aidit ya, sebelah kanan jalan. Yang ownernya adalah keluarga Balfaqih. Termasuk toko buku pertama di sana ya. Toko buku pertama dan terbesar dan sekarang terlengkap lah ya. Masuk kitab-kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki begitu lengkap di sana. Cuma kita mau beli juga, barangnya bawanya dapat juga ya. Jadi satu aja dibawa, hadiah dari beliau. Dikirim enggak? Ada. Satu aja nih kita bawa. Yaitu kitab Haula Khasa'isil Quran. Kalau tahun lalu kan Ustaz kirim tuh sekardus, insyaallah. Ana numpang satu. Insyaallah. Alhamdulillah kita dapat oleh-oleh ilmu dari negeri sana, alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya Ustaz kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, barangkali ditertibkan. Nah, insyaallah dengan niat pertama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jadikan kita semua para pendengar, pemirsa radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Rasil TV untuk Islam yang satu. Mudah-mudahan para pendengar, pemirsa, pengurus, ya, kemudian owner, kemudian segenap kru yang rutin ataupun yang sedang magang dari adik-adik SMK Pelita Nusantara, dan juga mudah-mudahan founder dari Radio Silaturahim, gurunda kita yang mulia Al-Ustadz Al-Habib Hussein bin Hamid bin Ali bin Hud Al-Atas, dan guru-guru kita yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka semua dan Allah anugerahkan usia yang panjang fi taatillah wa taatir Rasul. Dan tak lupa untuk para guru-guru kita yang meninggal dunia, kita juga doakan. Nah, yang masih hidup ada Habib Ahmad Hamzah bin Attas Al-Attas, ada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Al-Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abina Kiai Haji Ghazali Musannif, kemudian gurunda kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Abuya Said Ahmad bin Alawi bin Muhammad Al-Maliki, Sayyid Alawi dan Asim bin Abbas Al-Maliki, kemudian Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, Sayyid Kamal bin Bagir Al-Haidari Al-Husaini, Syekh Fadil bin Saleh As-Samirai, dan guru-guru yang lainnya semua. Mudah-mudahan Allah anugerahkan panjang usia, fi taatillah wa taat Rasul, sehat afiat zahiratan wa batinah. Tak lupa untuk mualif adalah kitab Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki dan guru-guru kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kelapangan, inna ma'al usri yusra, untuk seluruh warga rakyat bangsa Indonesia yang saat ini sedang banyak diuji, di antara dengan ujian naiknya harga bahan bakar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ujian sekaligus berikan kemudahan dan kebaikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Juga untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang ada negeri jiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehat afiat. Ala hadhihi wa kulnatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah ikhwan akhwat, mudah-mudahan berkat dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah turunkan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah turunkan rahmatnya, dan Allah tanamkan di dalam hati kita taufik agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus,
bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999720 atau nanti bisa telepon juga di 0218451512 nanti setengah jam setelah dari sekarang, barangkali jam 2.15 insyaallah udah bisa ditelepon atau jam 2-an lah ya insyaallah. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu penjabaran dari Ustaz Fauzan mengenai haula khawaisil Quran atau seputar kekhususan daripada satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an yang menjadi pedoman, pelita, menjadi petunjuk, menjadi pembimbing, menjadi syifa, obat buat kita, yaitu Al-Qur'an. Barangkali bab pertama yang akan dibahas apa Ustaz? Muqaddimah. Muqaddimah ya. Kita bahas muqaddimahnya dulu ya. Sabar insyaallah. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Fauzan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala afdali khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, mustami'in mustami'at, musyahidin dan musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kitab Haula Khasaisil Quran. Mungkin teman-teman pemirsa dan pendengar bisa nanti mencari kitab ini yang dicetak oleh Darus Sanabil dan Darul Hawi ya. Agar tiap Selasa pertama di awal bulan kita bisa mengkaji karya seorang ulama yang fenomenal ya. Boleh dikatakan mujaddid abad 21, Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullahu rahmatal abrar. Di antara kitab beliau adalah Haula Khasaisil Quran, di seputar keistimewaan dan kekhususan Al-Quran. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahadihi khulasatun mufidah insyaallah tata'allaqu bi khasaisil Quran wa mazayahul hasanah. Fanatakallamu awalan an khasaisil manhajil ilmil Qur'ani wa thaniyan an khasaisil uslubil Qur'ani wa thalithan an khasais tata'allaqu bi syarafihi wa fadlih wa rabi'an an khasaisa ammatin tata'allaqu bih. Wa as'alullaha an yanfa'a bih wa an yaj'ala amalana khalisan liwajhi innahu sami'un mujib walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau berkata setelah membaca hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah, juga pada keluarganya yang suci, beliau berkata, amma ba'du, setelah itu fahadhihi khulasatun mufidah. Maka inilah ringkasan yang memberikan bermacam faidah, kegunaan, insyaallah, semoga diizinkan oleh Allah. Tata'allaq yang berkaitan khulasa ini, ringkasan ini, bi khasaisil Qur'anil Karim, dengan kekhususan, dengan segala kekhususan, keistimewaan Al-Quran Al-Karim, Quran yang begitu karim, wa mazayahu hasanah, dan kelebihan-kelebihannya yang begitu menawan ya, yang tidak dimiliki oleh arti mazaya, yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya ya. Nama saja Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Waqiah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Innahu laqur'anun karim. Sungguh kitab Allah itu
bernama Quran yang begitu karim. Kata para ulama, tidaklah mungkin sesuatu mendapatkan juluk sebutan karim kecuali ia memiliki beberapa karakter. Yang pertama, senantiasa memberi tanpa perlu didahului meminta atau diminta. Itu namanya gambaran karim. Itu tidak mungkin terkumpul dalam sesuatu kecuali terpenuhi beberapa kriteria. Yang pertama tadi apa? Yang selalu memberi tanpa perlu diminta. Selalu memberi tanpa perlu diminta. Ada orang suka memberi, tapi mesti ada pemberitahuan terlebih dahulu. Minta dong, aneh perlu dong, bantu dong, dia berikan. Itu dalam istilah orang Arab bukan karim, itu namanya sakhi. Karim itu dia punya satu feel. Ini orang perlu sesuatu nih. Tanpa diminta pun dia ngerti. Oke, ini buat antum bantuan. Ini pemberian dari saya buat antum tanpa perlu diminta. Yang kedua, tidak pernah bosan walau sering diminta. Ada orang ya senang memberi, tetapi kalau sering diminta bosan juga dia. Minta mulu ente nih. Baru kemarin bagi. Ini bukan karim. Jadi karim itu senang memberi tanpa perlu diminta dan tidak pernah bosan walau sering diminta. Kemudian karim itu sedih kalau hari ini tidak ada yang bisa diberi. Pusing dia. Mau ngasih seseorang semua menolak. Alafu ana udah cukup. Lah mau kasih ente enggak usah. Itu kalau nggak ada yang diberi hari ini pusing. Dan kecewa jika tidak ada yang diberi dan tidak ada yang meminta. Kalau kita mungkin alhamdulillah hari ini nggak ada yang WA. Bakal besok dah. Simpen buat besok. Tuh. Itu gambaran karim. Ya. Nah, Al-Quran itu sebuah kitab yang tergambar karakternya dengan sebutan karim. Innahu laqur'anun karim. Sedangkan arti Quran, para ulama bahasa Al-Quran ini memberikan sebuah definisi. Kata Quran berasal dari berasal dari dua akar kata yang mungkin dapat tergabung dalam keduanya. Yang pertama dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Diambil dari kata-kata qur'u, artinya menghimpun, mengumpulkan. Disebut Quran dari kata qur'u ini karena pertama, ia adalah kumpulan huruf yang dilafazkan dan mengandung arti dan makna yang bagus dan baik. Atau diambil dari kata-kata qur'u, artinya himpunan, kumpulan dari ajaran para nabi-nabi sebelumnya yang semua dikumpulkan dalam Al-Quran. Oleh karenanya ketika ada orang bertanya, ada nggak sih Injil yang masih asli, yang tidak terkena distorsi? Ada. Ada nggak sih sebenarnya Taurat yang masih asli, yang tidak terkena ulah tangan kotor manusia, tidak terjadi tambahan, pengurangan atau susupan? Apa jawabannya? Ada. Adakah Zabur dan juga suhuf para nabi yang dahulu masih dapat dijumpai kebenarannya? Apa jawabannya? Ada. Di mana? Dalam Al-Quran. Karena Quran artinya adalah kumpulan ajaran para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Quran itu makna literalnya terkumpul. Kumpulan. Ya. Baik kumpulan huruf yang mengandung makna, karena arti qiraah itu kan bacaan. Apa itu bacaan? Bacaan artinya kumpulan huruf yang dilafazkan dan mengandung makna. Maka Quran itu kumpulan huruf, kalimat, lafaz dan mengandung makna. Maknanya bahkan ada yang zahir dan ada makna yang batin. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, begitupun itu jika diambil dari kata-kata qur'u, kumpulan, ya, kumpulan huruf, kumpulan kata, kumpulan ajaran para nabi-nabi terdahulu yang terangkum dan disempurnakan dalam Al-Quran. Itulah Quran. Atau diambil dari kata-kata qarana yaqrinu qiran.
Corona, bukan corona, itu pakai kaf. Corona, kuruna. Ini corona yakrinu, qiran. Habibana udah nikah belum? Ustaz tahu jawabannya. Oh gitu ya. Itu kalau orang menikah disebut dengan akad qiran. Apa itu? Akdul qiran. Qiran maimun. Apa itu? Artinya corona yakrinu qiran itu artinya soulmate, pasangan sejati. Oh. Gitu. Bukan tanduk Ustaz ya. Koran itu bukan tanduk ya. Itu qaran. Beda lagi Ini ya. qiran. Ya, walaupun nanti akar katanya masih ada Sama. kaitan ya. Jadi qiran maimun, sebutan orang melakukan akad sumpah setia dalam janji suci pernikahan disebut dengan akad qiran maimun. Apa itu qiran? Artinya teman sejati, pasangan yang sejati, jodoh yang klop. Maka Quran itu laksana teman sejati kita. Jika orang di dunia mau menjadikan Al-Quran sebagai teman sejatinya, kemana-mana nggak mau pisah dari Al-Quran, artinya menjadikan Al-Quran sebagai apa? Soulmate. Maka nanti masuklah ia dalam sebuah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang sahih yang pernah saya sampaikan di sini kajiannya melalui Arba'in Hadis fi Fadhail Quran karya Al-Habib Abdurrahman Balfaqih. Di antaranya hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim bahwa Al-Quran syafi'un li ashabih. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi teman-teman sejatinya. Bahkan ada sebuah ungkapan dalam riwayat hadis itu, Quran tergambar, terwujud ya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa inilah teman sejatiku di dunia. Maka aku berjanji sejak ia masuk dalam liang kubur sampai nanti hari kebangkitan akan menjadi teman sejatinya, menghiburnya, menemaninya fi wahsyatil qabr, dalam kesunyian, kesepian di liang kubur. Quran akan menjadi teman sejati, penghibur abadi, bahkan hingga nanti dibangkitkan, Quran akan menjadi pemberi syafaat. Bahkan ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan firman Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berkata, "Innahu ahalla ma ahlaltu." Sungguh dia telah menghalalkan apa yang aku halalkan. Wa harrama ma haramtu. Ia hanya mengharamkan apa yang aku Quran haramkan. Innahu ikhtalata lahmuhu wa damuhu bi. Sungguh dia telah menyatu darah dagingnya dengan aku Al-Quran. Maka akulah menjadi penolong dia, pemberi syafaat dan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mahilun musaddaq. Pembela yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran dari innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Wa mazayahul hasanah, dan keistimewaan Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain yang begitu indah. Tuh, tentu dong karena kitab-kitab lain kan tulisan manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Maka kita diharamkan dalam beragama mentakdis, ataupun mentasbih, mensucikan selain Al-Quran. Nggak boleh tuh kita mensucikan buku-buku hadis, tidak boleh kita mensucikan buku-buku fikih, tidak boleh kita mensucikan buku-buku pelajaran-pelajaran yang lain, ya, majalah, koran, bacaan, karya tulis manusia. Tidak ada yang suci kecuali hanya Al-Qur'anul Karim. Itu, ya. Lalu bagaimana kebenaran dan keabsahan kitab-kitab para ulama? Naam. Kitab-kitab karya para ulama dari zaman ke zaman bisa memiliki nilai kesucian, tanda kutip, kebenaran dan argumentasi sebagai hujah apabila ada kecocokan dan kesesuaian dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an la Qur'anun Karim. Fi kitabin maknun, bahkan fi lauhin mahfuz, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari distorsi tangan kotor makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun jin manusia misalnya berkumpul bersatu, tumbuhan, binatang, hewan semua berkumpul untuk merusak Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan Al-Qur'an akan selalu terjaga. Kenapa? Karena Allah berjanji dengan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan itu tidak berlaku pada buku-buku kitab-kitab selain Al-Qur'an. Hanya pada Al-Qur'an. Itu. Baik, kemudian apa sih isi kitab ini?
Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menyebutkan, fanatakallamu, kami akan membincangkan di sini. Awalan pertama, an khasaisil manhajil ilmil qur'ani, tentang kekhususan, bermacam kekhususan metode ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa thaniyan, yang kedua, an khasaisil uslubil qur'ani, tentang kekhususan, keistimewaan gaya bahasa Quran, gaya penyampaian Al-Quran. Bahkan diksi-diksi yang dipilihkan oleh Al-Quran tidak mungkin terjadi kesalahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin. Allah berfirman pada awal Quran surat Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Allah adalah zat yang menurunkan Al-Quran, sebuah kitab, kepada hamba pilihannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah beritahukan, walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak jadikan bagi Al-Quran sedikit pun kebengkokan. Sedikit pun kebengkokan tidak akan ada. Sedikit pun kesalahan tidak akan ada. Dan Allah menantang siapa orang yang mampu mencari kesalahan Al-Quran. Allah tantang dengan firman-Nya. Dan Allah janjikan tidak akan dapat dijumpai sedikit pun kesalahan dalam Al-Quran. Yang itu tidak ada jaminan bagi kitab-kitab selain Al-Quran. Yang ketiga, an khasais tata'allaqu bi syarafihi wa fadlihi. Yang ketiga tentang keistimewaan, bermacam keistimewaan Al-Quran yang berkaitan dengan kemuliaan dan keutamaan Al-Quran. Dan yang keempat, an khasaisa ammatin tata'allaqu bih. Dan yang keempat temanya berbicara tentang apa, kata Abu ya? Bermacam keistimewaan yang umum yang terkait dengan Al-Quran. Nah, kita akan baca dari belakang nih, Habibana, ya, dari keistimewaan yang umum tentang Al-Quran. Bukan dari awal, dari belakang kita baca. Wa as'alullaha, karena memang yang pertama ini kaitannya dengan akademik, konsep pengajaran di sebuah lembaga ya. Kalau ini kan radionya bersifat umum, ya. Sedang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan sebuah pelajaran mengikut daya serap, daya tangkap pendengar, audiens, ya. Ala qadri manazilihim wa uqulhim. Sedangkan kita ini kajian umum, maka kita sampaikan yang umum-umum aja. Umum. Tata yang khasais amma. Keistimewaan yang umum yang terkait dengan Al-Quran. Bagi yang ingin kajian khusus, hubungi nomor sekian. Boleh. Bersama Habib Ihsan nanti insyaallah kita kaji. Wa as'alullah an yanfa'a bih. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, semoga Allah berikan manfaat kepada kitab ini, wa an yaj'ala amalana khalisan liwajhi, dan semoga Allah jadikan amal atau usaha kami ini murni hanya mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un mujib, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha menjawab permohonan hambanya. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Rabbil alamin, segala bentuk puji milik Allah Rabbil alamin, pencipta, pemelihara, penjaga, pengatur, pemberi, perawat alam semesta raya. Disampaikan mukadimah ini oleh Abuya As-Said Muhammad Ibn Said Alawi Ibn Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Nggak sabar Ana dengarkan penjabarannya, karena penjelasan Ustadz Fawaz itu yang mengenai Al-Quran, Ustadz, yang sakolen kan ada bab Al-Qurannya, itu Ana ulang-ulang terus, Ustadz. Masya Allah, Ana dengerin terus, Masya Allah. Ada satu bab tentang nama-nama Al-Quran saja sudah bisa kita ngambil manfaat. Banyak. Ada satu burhan atau penjabar, kemudian ada nur, pemberi cahaya, sebagaimana mata kita melihat dengan cahaya matahari, cahaya lampu dan lain sebagainya. Al-Quran juga menjadi cahaya buat basirah kita. Amin. Kemudian ada juga asyifa atau penyembuh. Kalau dikatakan sebagai obat, kata Ustadz Husin, kurang tepat, karena obat ada efek sampingnya. Kalau Al-Quran dan belum tentu sembuh. Kalau Al-Quran ini jadi Al-Quran syifa, penyembuh. Obat belum tentu sembuh. Betul. Kalau penyembuh berarti obat yang menyembuhkan. Masya Allah. Khususnya syifa lisudur, obat bagi
hati-hati kita. Amin. Hati kita ini dikotori, disakiti, dizolimi oleh dosa kita Ya sendiri. Rabb. Ya penyembuhnya adalah Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan. Mumpung Ustaz Fawaz masih ada di sini. Minggu depan insya Allah live lagi Ustaz ya. Insya Allah. Kirimkan pertanyaan Anda. Sudah masuk beberapa di 08111 9999720 atau nanti bisa telepon di 021 845 1512. Ini ada Pak Mahfud Rafif. Assalamualaikum. Cilegon hadir nyimak, Masya Allah. Ada yang dari Semarang ini tadi, mana yang dari Semarang ya? Dari Semarang Pak Sukani bertanya, apakah AM720 Semarang udah bisa? Insya Allah udah bisa Pak. Luciana number one. Pak Edi Kusnadi Bogor, Masya Allah Pak Edi Kusnadi ini mengirimkan bantuannya melalui setor tunai Bank Syariah Indonesia. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan rezeki yang berlimpah berkali-kali lipat. Amin. Buat Pak Edi Kusnadi Bogor. Ada Adi dari Tambun Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Fawaz sudah bisa mengisi tausiah lagi di Radio Rasil. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan kru Rasil. Ada yang saya mau tanyakan Ustadz, apa hukumnya jika mengkritik negara? Waduh, hukumnya apa Ustadz? Setelah jeda berikut ini silahkan ya kawan akhwat, kami akan kembali insyaallah sesaat lagi.
warahmatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salawat serta salam kita panjatkan kepada seseorang yang diwahyukan kepadanya Al-Qur'an, satu kitab Allah, kalamullah yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama beliau di hari akhir nanti, ya Allah. Mudah-mudahan masih diakuin umat ya Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini ada Ibu Risa di Depok baru masuk, Masya Allah. Ada Bapak Mahfud Rafif. Tadi pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Bapak Andi Tambun, Ustaz. Mengkritik negara, hukumnya apa? Negara nggak bisa dikritik lah, Ustaz. Nggak bisa, kata Ustaz. Hukumnya apa, Ustaz? Mengkritik negara tentunya tidak mungkin lah. Negara ini sebuah kedaulatan ya. Kalau kita bicara negara artinya apa? Ukuran luas. Betul. Wilayahnya kebangsaan. Yang hanya dapat dikritik adalah para pemangku atau orang-orang yang terpilih atau dipilih atau menjadi penjaga orang yang dititipkan amanah untuk mengurus negara. Bila mereka mengurus dengan tanpa amanah, maka itu wajib dikritik. Jadi bukan hanya boleh, wajib dikritik. Sebagai bentuk kepedulian kita ya, Ustaz ya, terhadap negara ini, gitu ya. Tentunya dengan cara-cara yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan, kalau kamu bisa mencegah dengan tanganmu, maksudnya dengan power, dengan kekuatanmu, maka kita cegah kemungkaran dengan kekuatan. Tengok banyak kisah-kisah para nabi mencegah kemungkaran para pemangku negara, para penguasa, ya, yang digambarkan dan diceritakan dalam Al-Qur'an. Itu saja. Jadi pertanyaannya, apa hukumnya mengkritik negara? Negara nggak bisa dikritik. Yang boleh dikritik, bahkan wajib dikritik apabila seorang diberikan amanah mengurus negara, mengurusnya dengan tidak benar, maka wajib diberikan masukan. Dan kritik itu membangun kok, ya. Dan seorang jika diberikan sebuah amanah menjadi pemangku jabatan negara, nggak boleh alergi kalau dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pemangku negara. Turun aja biasa, kan begitu. Masya Allah. Soalnya ada pertanyaan bagus nih, Ustaz. Apa itu? Ada masuk dari Bu Aminah Citra Indah. Saya menyimak aja, Masya Allah. Makasih banyak Bu Aminah. Ada pertanyaan bagus nih tadi dari mana deh? Hamba Allah nih, Ustadz, bagaimana Al-Quran bisa mengobati manusia secara fisik? Saya pernah melihat orang membacakan Al-Quran di air, kemudian air tersebut menjadi obat. Nah, bagaimana hukumnya dan apakah benar, Ustadz? Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Allah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatun lil mu'minin. Penyembuh bagi apa yang terdapat dalam dada kita. Ahli medis membuktikan bahwa 80% penyakit itu disebabkan dari kondisi kejiwaan yang bermasalah. Maka Al-Quran pertama kali menyembuhkan itu. Nah, ketika sistem kestabilan jiwa, bila jiwa sudah stabil, maka sistem anatomi tubuh menjadi stabil. Dan bila stabil, maka sehatlah badannya. Dan juga seorang profesor dari Jepang membuat sebuah buku tentang miracle, keajaiban. Air ya, yang dibacakan di situ bermacam suara. Nah, jadi setiap contoh gini, ada air, kita ucapkan di situ, di hadapan air itu, kan air kan makhluk hidup. Makhluk hidup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan ya dari air segala sesuatu yang hidup. Artinya pertama air itu memiliki kehidupan. Ketika ada suara bacaan lagu misalnya, nanti molekul yang dalam air akan tampak berbeda tampilannya. Kemudian jika ada lantunan suara orang yang marah-marah, molekul air juga akan tampil dengan tampilan yang berbeda. Ketika dibacakan Al-Quran, itulah kondisi molekul air menjadi sempurna. Jika diminum, dipakai, akan memberikan kehidupan bagi orang yang minumnya. Masya Allah. Mau minum,
Datang ini nih sponsor. bab air nih kok datang air ya. Ini dari mana sih? Rumah makan bawah pohon. Wih, unik Waduh, rumah makan bawah pohon ya. Masya Masya Allah. Allah. Semoga berkah. Satu Gitu. aja nih kopinya nih buat Aduh, Ustaz Fauzan. gimana ini? Kagak ada buat hostnya nih. Iya. Sama buat kameramen Kameramen kagak nggak ada ada nih, nih. kameramen. Ya Allah, makasih. Ya Allah, Ala terima kulli kasih. hal. Semoga berkah. Ya, Masya Allah. Said Musa Al-Kaf. Yang mampir ke Rasil, di depan Rasil itu nanti ada rumah makan bawah pohon. Makan di bawah pohon, di bawah rindang. Allah. Kalau mau bawa pulang pohon juga bisa. Oh bisa tuh ya? Iya, Bawa namanya pohon ya? makan bawah pohon. Makan bawah pohon. Habis makan bawah pohon. Oh, jadi makan bawah pohon. Ada makan di bawah pohon. Setelah makan bawa Bawah pohon. Saya baru ngicipin makanan doang. Aduh. Nasi goreng kecombrangnya mantep bener. Mantap ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Anda belum nyobain. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang dapat kiriman kopinya lagi nih. Aduh. Kopinya, Masya Allah. Makasih banyak kamu Ustaz. Semoga Barakallah berkah. fi. Jazakumullah khairan jaza. Begitu Ini Ustaz. Masya Allah loh. Ini kalau cerita tadi ada tulisan di Rasil ini ajak para pemirsa untuk mau borong pahala jariah. Naam. Berinfak melalui Radio Rasil untuk kepentingan dakwah Quran dan kepentingan syiar Islam yang satu. Jangan salah ya, kita berpikir harus maju nih. Naam. Kenapa disebut borong pahala jariah? Ketika kita menyampaikan sebuah ajaran Allah, lalu dan itu tentunya perintah Rasul ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian Nabi juga beritahukan mandalla alal khair kafa'ilih. Orang yang mengajak orang, yang sa'i, yang memberitahukan, yang menyampaikan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan. Nyampaikan saja orang belum kerja udah dapat pahala. Apalagi orang ikut menyampaikan dan orang yang mendengarkan mengikuti kebaikan itu. Maka pahalanya diberikan untuk orang yang menyampaikan kebaikan itu. Nah kalau orang seperti tadi unikku dengan bawa pohon bawain kopi minum, ya enggak? Diminum oleh narasumber. Ya Walaupun untuk menyampaikan walaupun hostnya nggak dapat ya, kasihan juga hostnya sama kameramen ya, ya kan? Itu ketika itu kebaikan dilakukan oleh para pemirsa dan pendengar Rahim, yang kasih minum juga dapat tuh pahalanya. Itu jariah tuh, jariah. Itu namanya konsep amal yang jariah. Gak ada ruginya. Amalnya jalan terus ya. Jalan terus ngalir dengan orang mau ikuti, mengamalkan dan mengambil kebaikan dari sana. Ya Gitu. Allah, ya Udah Allah. gitu kan kita dakwah di sini kan enak nih. Betul. Nggak pergi kemana-mana, duduk di sini aja. sampaikan Al-Quran 3 juta orang mendengarkan. Aduh, Masya Itu Allah, berarti kan alhamdulillah. kebaikannya mengalir. Yang ikut nyumbang juga sama, walaupun dengan segelas kopi dan teh manis was gitu. Pas gitu. Masya Allah, jazakallah. Tadi ada yang masuk dari ibu siapa tadi ya? Dari Umi Aminah apa Umi tadi ada masuk kirimkan. Oh, Bapak Edi Kusnadi di Bogor mengirimkan. Masya Allah. Ini kalau dilihat dari struknya sepertinya beliau datang ke bank kemudian untuk melakukan store tunai langsung dikirim kayaknya. Untuk pejuang dakwah ya. Masya Allah. Kada Radio Rasil. Alhamdulillah, barakallah fi. Perjuangannya beda ini Bapak Edi nih. Jadi kalau kita kan biasa langsung transfer gitu. Kalau ini enggak satu. Pakai ini tuh, pakai kertas. Manual tuh. ya? Manual. Masya Allah. Sepertinya Itu dikumpulin. tiap langkahnya tuh dihitung tuh. Ya Allah. Langkah berangkat ke BSI. Kemudian ngantri kan mesti ngantri tuh. Betul. Ngantrinya, capeknya, Allah, ya belum lagi nanti infak yang dikeluarkan. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz. Ini Ustaz, tadi mana sih tadi ada pertanyaan bagus tuh tentang Kelewat ya. Emang sudah kopi nih biar kelewatan nih. Ada kopi harusnya. Benar-benar. Ini anak rangkum aja kurang lebih Ustaz tentang mana tadi ya, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran ini WhatsApp ada banyak nih. Ada Bapak Rasil Firta juga Masya Allah masuk, Abdul Aziz, Abdul Rasid, Bapak Denny, Bapak Ibu Dina Puspita, Bapak Ikhwan di Kalimantan Timur, Abi Nizar, Bapak Hamid, Ibu Hani, Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Semoga bisa bermanfaat mengenai pengajaran Al-Quran nih Ustaz. Iya. Pengajaran Al-Quran. Pernah ada berita Ustaz mengenai guru ngaji yang jasadnya tidak masih utuh walaupun sudah dikubur bertahun-tahun. Karena beliau mengajarkan Al-Quran. Apa pengaruhnya Ustaz? Katanya Allah Subhanahu wa taala beritahukan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran
dan kami yang akan selalu menjaga Al-Quran. Ketika ada seorang hamba Allah yang rela memberikan usianya, waktunya untuk menjaga Al-Quran, tidak heran kalau Allah jaga jasadnya dari dimakan, diganggu oleh binatang-binatang serangga di bawah tanah. Karena Allah ingin muliakan jasad orang yang hidupnya menghabiskan usianya menjaga Al-Quran. Dan itu bukan cerita. Saya punya almarhumah ibu kandung saya, ya, bahkan boleh katakan bukan guru ngaji yang banyak muridnya ya, mengajarkan kita anak-anaknya, kerabat-kerabat, meninggal dunia sudah 6 tahun, lalu ada 1-2 alasan mesti dipindahkan jasadnya dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya, kemudian kami udah bawa ya box kecil lah ya, box kecil ukuran karena pikir 6 tahun ya, tinggal ambil tulang-tulang aja, dimasukkan ke tempat ini, pindahkan ke tempat yang lain. Ketika kami gali liang kuburnya, subhanallah, kain kafannya pun belum rusak. 6 tahun di bawah tanah. Kemudian penasaran juga nih kita, ya kan? Akhirnya kita mau nggak mau beli papan lagi untuk bikin peti kan, untuk dibawa pindahkan. Kemudian kami buka, kapasnya pun masih utuh, bedaknya masih utuh, jasadnya apalagi. 6 tahun, rahimahullah rahmatal abrar. Ya kami tahunya ibu siapa Ustaz? Ibunda saya, almarhumah, ibu kandung saya. Ya Allah. Ya artinya kita pikir ibu kita bukan seorang guru yang apa? Oh seperti Ustaz Husain, jangan tanya deh, itu guru besar ilmu Al-Quran. Ibunda kami bukan orang biasa, hanya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan kerabat saja. Ya. Dan tiap maghrib menjaga waktu untuk membaca Al-Quran, hizib Quran, tadarus Quran. Allah Subhanahu wa taala jaga jasadnya. Begitupun penulis kitab ini, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Ini disaksikan oleh orang banyak, kan dikubur di pemakaman Ma'la. Ya, dekat daripada Sayyidatina Khadijah, ibunda beliau, Ummul Mukminin. Nah, di sana ada sebuah peraturan, setiap 5 tahun dibukalah kubur karena untuk dimasukkan lagi jasad yang baru. Di 5 tahun pertama dibuka, masih utuh. 5 tahun kedua masih utuh. Bahkan tampak kukunya memanjang, rambutnya tambah panjang. Gitu. Berikutnya 5 tahun ketiga, jadi udah berapa? 15 tahun ya. Pun masih utuh, tubuhnya masih wangi. Bahkan ketika ada serpihan batu yang terkena jasad beliau, masih mengeluarkan darah yang segar. Itu akhirnya sudah pemerintah Saudi mengumumkan bahwa kubur ini tidak boleh diisi lagi dengan yang lain. Beliau seorang ahli Quran. Salah satunya buku ini, Haula Khasa'isil Quran, seputar keutamaan Al-Quran. Dan tentunya kalau seorang yang menjadi ahli Quran akan dijaga oleh Al-Quran. Sebagaimana dia dulu masih hidupnya menjaga Al-Quran, menjaga bacaannya, menjaga isi kandungannya, menjaga hak-haknya, maka Allah akan jaga dengan kemuliaan kepenjagaan Al-Quran. Itulah indahnya Al-Quran. Itu. Terakhir nih Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Aisyah di Bekasi. Ustadz, bagaimana caranya membuat anak kita pintar dengan Al-Quran? Saya dengar Al-Quran yang diajarkan kepada anak membuat otak anak itu menjadi pintar. Oh na'am. Tentunya bagaimana caranya? Pertama, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terangi rumah kita dengan lantunan Al-Quran. Setel MP3 non-stop Al-Quran. Ajak anak-anak untuk terbiasa suka mendengar, membaca Al-Quran. Nanti dengan itu akan terbiasa untuk mempelajari Al-Quran dan menguasai Al-Quran sehingga harapannya menjadi ahli Quran. Bahkan dalam sebuah hadits lain Rasulullah memberitahukan rumah yang tidak ada situ bacaan Al-Quran dikumandangkan tidak ada beda dengan rumah kharib, baitul kharib, rumah yang rusak, yang kosong, yang ambruk. Walaupun ada penghuninya, ada kursi, meja, ada kamar tidur, ada penghuninya, tapi kalau tidak ada suara Al-Quran, tidak ada beda dengan rumah yang usang, rumah yang kosong, rumah yang ambruk dan siap untuk roboh. Maka terangi rumah kita dengan suara lantunan Al-Quran. Itu akan terpengaruh sendiri ke anak kita. Akan membawa efek tentunya. Ya Allah, insya Allah. Ana ingat satu kata-kata Sayyidina Habib Umar bilang,
rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya li ahli sama kan nujum li ahlil ard. Allah. Naam. Rumah yang dibacakan Al-Quran dilihat di langit oleh penduduk langit itu seperti bintang yang dilihat oleh penduduk bumi. Bahkan Al-Quran sendiri kan namanya nur ya. Nur, betul. Nur, cahaya penerang. Mata, hati, akal, pikiran. Al-Quran itu basair yang bisa menyingkap cahayanya sampai tembus ke dalam sanubari yang terdalam. Itulah Al-Quran. Masya Allah. Maka rumah yang diisi oleh Al-Quran, suaminya baca Quran, anaknya membacakan Quran, istrinya baca Al-Quran. Suara di rumah bukan suara terdengar lagu-lagu yang jauh dari konsep Al-Quran, tapi terdengar suara lantunan Al-Quran. Itu gambarannya. Mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita Allah jadikan ahlil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Dan jazaa. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Naam. sahibul Maulid, itu di antara doa beliau, Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahlil Quran zahiran wa batinan. Ya Allah, habib ilaina al-Quran, berikan kami dapat mencintai Al-Quran. Yang kedua, wa habbibil Qur'ana ilaina, dan jadikan Al-Quran mau mencintai diri kami. Ini yang paling mahal nih, ya kan? Yang ketiga, wa khalliqna bi akhlaqil Quran, dan jadikan kami mampu berperilaku dengan ajaran Al-Quran, dengan akhlaknya Al-Quran. Dan yang keempat, waj'alna min ahlil Quran zahiran wa batinan, jadikan kami semua, istri, anak, menantu, cucu, murid, guru, orang tua, teman, sahabat, pendengar, pemirsa, jadikan kami semua min ahlil Quran, menjadi keluarga atau bahagian dari keluarga Al-Quran, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya. Ini doa perlu kiranya dibaca setiap kita memulai atau selesai membaca Al-Quran. Allahumma habib ilaina Al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahlil Quran zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Begitu. Amin. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Jadi semangat ini kita mau baca Quran. Yang penting jangan semangatnya doang, dibaca beneran. Benar ya. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas penjabarannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa hatam ini kitab sama kita insyaallah. Yang penting pada bawa kitab dong, yang penting. Sudah pada beli kitabnya. Iya, siap. Ya, bisa hubungin Habib Isa atau hubungin nomor saya. Boleh. Kitabnya bahasa Arab ya Ustaz? Bahasa Arab. Ada bahasa Indonesia nggak? Nggak ada. Kita terjemahin ngaji di sini. Iya, oke. Ngaji kita terjemahin dengan bahasa Indonesia. Benar. Sambil baca ya. Insyaallah nanti dapat ijazah. Mudah-mudahan hatam kita kitab ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalkan atau bahkan bisa kita ajarkan kepada lingkungan sekitar. Ikhwan akhwat, saya sapa ikhwan akhwat yang ada di Banyuwangi, Bondowoso, Batam, Yogyakarta, Semarang, Sukabumi. Jazakumullah khairan jazaa sudah mendengar. Juga ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui streaming aplikasi dan juga yang disiarkan ulang oleh Radio Al Khairat di Palu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga bisa menjadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat sekalian yang mendengarkan dan juga buat Al-Fagir beserta kru yang bertugas di sini dan kami. Mohon maaf dan mohon undur diri jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.